Dengar baik-baik, malam ini dunia berubah. Markas NATO di Polandia, yang selama ini digadang-gadang sebagai simbol kekuatan Barat, simbol persatuan Eropa dan Amerika, hancur lebur hanya dengan satu kali hantaman rudal hipersonik Zircon milik Rusia. Zircon bukan sekadar rudal, ia adalah monster teknologi. Kecepatannya bisa mencapai 9 kali lipat kecepatan suara. Bayangkan, dalam waktu beberapa menit saja, rudal itu sudah melintasi ratusan kilometer, menembus ruang udara yang katanya dijaga sistem pertahanan paling canggih di dunia. Tapi nyatanya, semua itu hanya ilusi. Radar NATO terlambat bereaksi, sistem pertahanan Patriot lumpuh tak berdaya, dan markas megah yang selama ini menjadi pusat koordinasi runtuh jadi abu. Pertanyaannya sederhana, jika markas yang dijaga begitu ketat bisa dihancurkan secepat ini, bagaimana dengan pangkalan lain? Bagaimana dengan kota-kota besar di Eropa yang selama ini merasa aman di bawah payung NATO? Jawabannya jelas, tidak ada lagi yang aman. Amerika terdiam, sekutu-sekutunya panik. Negara-negara anggota NATO mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar dilindungi? Atau selama ini hanya jadi pion di papan catur politik global? Polandia yang selama ini dijadikan tameng terdepan, kini menjadi bukti betapa rapuhnya klaim pertahanan kolektif. Dan jangan salah, ini bukan hanya soal Polandia. Ini adalah pesan keras yang dikirim Rusia ke seluruh dunia. Pesan bahwa mereka tidak akan tunduk, tidak akan menyerah, dan mereka punya teknologi yang bahkan Barat sendiri belum siap menghadapinya. Moskow ingin menunjukkan, mereka pegang kartu as. Efeknya langsung terasa, pasar saham di Eropa bergejolak, harga energi melonjak, investor kabur. Semua orang sadar, satu peluncuran rudal bisa mengacaukan perekonomian global dalam hitungan jam. Dan ini baru permulaan. Jika perang ini berlanjut, dunia akan menghadapi krisis energi, krisis pangan, hingga krisis kepercayaan internasional. Bayangkan reaksi negara-negara non-Barat yang selama ini ditekan oleh sanksi. Mereka sekarang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa NATO dan Amerika bukan lagi penguasa tunggal panggung dunia. Ada kekuatan lain yang berani melawan dan bukan hanya berani, tapi mampu. Dari Timur Tengah, Asia sampai Afrika, negara-negara mulai menghitung ulang dengan siapa mereka harus bersekutu di masa depan. Lebih jauh lagi, ini juga perang psikologis. Serangan ini menghantam bukan hanya gedung beton, tapi juga mental seluruh aliansi Barat. Bagaimana rakyat Eropa bisa tidur tenang malam ini ketika mereka tahu bahwa sistem pertahanan tercanggih sekalipun bisa ditembus dalam sekejap? Bagaimana pemimpin mereka bisa meyakinkan publik kalau benteng utama saja bisa roboh dalam sekali pukul? Inilah babak baru. Perang modern bukan lagi soal jumlah tank, jumlah pesawat atau jumlah pasukan. Perang modern adalah soal teknologi, kecepatan dan keberanian menekan tombol yang menentukan arah sejarah. Rusia sudah membuktikan mereka punya nyali itu. Mereka berani mengambil langkah yang bahkan dibayangkan pun membuat jantung berdegup kencang. Dan sekarang, bola ada di tangan NATO. Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar atau justru memilih jalur diplomasi darurat? Apapun pilihannya, konsekuensinya akan kita rasakan bersama. Karena jangan salah, perang ini tidak hanya berlangsung di medan tempur. Perang ini menyentuh harga bensin yang kita beli, bahan makanan di meja kita, dan bahkan rasa aman saat kita tidur. Inilah realitas dunia multipolar. Jadi catat baik-baik, setelah rudal Zircon menghantam markas NATO, tidak ada lagi kepastian. Dunia masuk ke era baru, era di mana kecepatan dan teknologi bisa mengubah peta kekuasaan dalam satu malam. Era di mana negara yang dulu dianggap raksasa bisa jatuh hanya dengan satu pukulan. Dan era di mana siapapun yang lengah akan terhapus dari sejarah. Dunia tidak lagi menunggu. Ia bergerak, kasar, cepat, tanpa kompromi. Siapkah kita mengikuti ritmenya? Atau kita hanya akan jadi penonton yang terkejut setiap kali sebuah rudal menulis ulang sejarah?